Oke ra? Masih. Ya kono didok. Kasus Gus Miftah dan Sun Haji, penjual es teh, menjadi viral. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini di dalam sesi lesson learn, kita akan berbicara mengenai kejadian viral yang terjadi akhir-akhir ini antara Gus Miftah dan penjual es teh, di mana kasus ini menjadi pembicaraan ramai di kalangan netizen yang kemudian menghujat dan menyalahkan Gus Miftah terhadap komentar dan olok-olok yang dia kemukakan kepada penjual es teh. Nah, ini berakibat panjang karena kemudian Gus Miftah sendiri menjadi sorotan tajam sampai orang mempertanyakan sebetulnya tugasnya apa, kemudian orang mempermasalahkan gajinya berapa, kemudian menguliti kekayaannya, bahkan jam tangannya pun ikut dibahas oleh netizen. Nah, ini adalah dampak dari kasus viral di mana kalau warga netizen sudah membongkar sebuah peristiwa, maka mereka harus siap ditelanjangi. Nah, dalam kasus ini adalah Gus Miftah. Nah, dalam konteks ini Politician Academy ingin berbicara untuk mengambil pelajaran bagi teman-teman politisi atau teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia politik untuk membuat supaya hal ini tidak terjadi lagi. Mereka yang ingin masuk ke dalam politik atau sekarang sudah menjadi politisi, apakah pejabat eksekutif, legislatif, birokrat, mereka harus siap bahwa di masa sekarang ini yang namanya pejabat publik, tokoh masyarakat, terutama mereka yang memegang kekuasaan, itu menjadi sorotan publik, ya, karena ini adalah bagian dari screening, bagian dari filterisasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pejabat publik. Terlebih banyak sekali masyarakat yang sudah kecewa dengan perlakuan dari pejabat-pejabat publik yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi kalau Anda mau masuk ke dalam dunia politik, Anda harus siap untuk ditelanjangi, Anda harus siap untuk di-screening, bukan hanya Anda saja, tapi juga keluarga Anda. Ya, jadi teman-teman di sini harus siap dengan kondisi itu, gitu ya, karena ya itulah dunia politik. Semua tentang kita akan menjadi sorotan media, akan menjadi konsumsi publik. Jadi itu garis besarnya. Nah, dalam konteks Gus Miftah dan Sun Haji, Pak Sun Haji penjual es teh, saya mengambil pelajaran yang mungkin bisa teman-teman nanti renungkan bersama. Ada 3 hal. Yang pertama, sebagai politisi, kita harus betul-betul bisa menjaga kata-kata dan ucapan kita. Statement kita itu menjadi statement milik publik, statement umum apabila itu sudah muncul ke depan publik atau bahkan ke media. Nah, di sini kita harus hati-hati mengontrol diksi kita, mengontrol kata-kata kita, apalagi berhadapan dengan masyarakat umum. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar, kata-kata yang sifatnya menantang sesuatu yang katakanlah seperti kehendak Tuhan dan lain sebagainya, ini sangat-sangat sensitif, ya. Jadi bila Anda sudah memutuskan untuk menjadi pejabat publik, sekali lagi Anda harus menjaga lisan Anda, harus menjaga jari Anda untuk memberikan pesan, memberikan tanggapan. Itu harus hati-hati sekali. Mulutmu adalah harimaumu, itu sampai sekarang masih sangat relevan di dalam konteks dunia politik. Kemudian jarimu juga adalah harimaumu, ini juga merupakan hal yang sekarang masih sangat-sangat relevan. Hati-hati dengan ucapan, baik lisan maupun kata-kata tertulis. Jangan sampai Anda terkesan sebagai seorang pejabat publik, seorang politisi yang kasar, politisi yang tidak matang, politisi yang arogan,
yang memperlakukan orang lain di posisi yang lebih rendah daripada Anda. Jadi ini menjadi catatan khusus supaya Anda bisa semakin berhati-hati bila berbicara dan bertemu di depan publik. Pelajaran kedua tentang keberpihakan terhadap rakyat kecil. Nah, di sini saya ingin membahas peristiwa mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah terekam di dalam memori teman-teman, ada pejabat publik, ada eksekutif atau legislatif yang omongannya juga kasar, tetapi justru mendapatkan simpati, mendapatkan empati dari masyarakat, keberpihakan terhadap masyarakat terhadap sang politisi tinggi sekali. Nah, ini berkaitan sebetulnya dengan fokus kasarnya, fokus kerasnya itu di mana, ya. Jadi kalau fokus kerasnya kita mempunyai keberpihakan kepada masyarakat kecil, saya yakin di sini kerasnya kita, kasarnya kita kadang-kadang justru dibela oleh masyarakat. Sebagai contoh. Aku programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Berapa orang harus keluar uang itu untuk riwa-riwi kesini kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Anda merupakan kepala daerah atau Anda memiliki jabatan di instansi tertentu dan ternyata di instansi Anda ini atau di wilayah Anda banyak birokrat yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, banyak yang tidak becus, banyak yang tidak disiplin. Nah, kalau Anda memaki-maki, Anda kasar terhadap mereka untuk keberpihakan kepada rakyat, maka justru Anda akan mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Jadi poinnya lebih kepada fokus yang Anda bicarakan ini, yang tadi katakanlah misalnya Anda terlanjur mengucapkan kata kasar, marah-marah, terlihat menekan. Ini topiknya adalah topik keberpihakan kepada masyarakat. Misalnya tadi birokrasi yang tidak menjalankan tugasnya, kelambatan administrasi, oknum-oknum yang kemudian menyusahkan rakyat. Kalau Anda memarahi proses maupun subjek dari kondisi ini, justru Anda mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi saya tekankan lagi, fokusnya harus keberpihakan kepada masyarakat atau rakyat kecil. Pelajaran ketiga, bila katakanlah kerusakan sudah terjadi, cepatlah Anda meminta maaf. Jadi jangan tunggu lagi masalahnya terakumulasi menjadi makin tinggi, ya. Seperti ucapan Gus Miftah ini kemudian akhirnya membuat netizen mendorong Presiden Prabowo untuk memecat Gus Miftah karena kata-kata yang mungkin keceplosan atau maksudnya bercanda dan lain-lain. Nah, apapun itu, kalau sudah menjadi perhatian dari publik, Anda harus cepat minta maaf, ya. Kadang-kadang mungkin Anda merasa bahwa saya sebetulnya tidak terlalu bersalah, tapi bila ini sudah menjadi pembicaraan di dalam masyarakat, Anda harus cepat untuk segera minta maaf kepada masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia, netizen, itu adalah orang yang pemaaf dan mudah melupakan. Ya, masyarakat Indonesia secara umum, mereka mudah memaafkan dan mudah melupakan. Ya, asal tadi gesturnya harus positif dulu dari kita yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, segera minta maaf dan buat klarifikasi. Ya, lakukan gestur-gestur yang bisa memperbaiki situasi, ya, ibaratnya memadamkan kebakaran yang terjadi. Jadi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan akan terkesan Anda arogan, kemudian mentang-mentang ada di dalam kekuasaan, ada di dalam posisi yang tinggi, kemudian Anda tidak siap untuk menerima kritik dari masyarakat. Nah, saya pikir 3 hal ini perlu Anda pelajari kalau Anda ingin menjadi politisi atau sudah menjadi politisi, supaya kita semua bisa menjadi politisi-politisi yang lebih baik lagi. Semoga bisa bermanfaat konten kali ini, dan salam kebangsaan.